Ada kata-kata menarik dari Om Deddy Corbuzier dalam podcast yang beliau bikin dengan Yonglex kemarin. Ya, saya nonton videonya juga karena kebetulan saya juga subscriber dari Om Deddy. Ya, beliau berbicara mengenai fear and danger. Ya, kebetulan di dalam podcast beliau yang dibahas adalah virus corona dan teori konspirasi. Nah, di sini saya akan menghubungkan nih antara fear and danger di dalam dunia saham. Nah, kalau saya amati ya, problem investor terbesar yaitu adalah ketakutan itu sendiri sebenarnya. Ketakutan akan kehilangan uang. Nah, padahal ketika kita membeli saham, ya kita pasti tahu nih bahayanya kita beli saham. Ya, bahaya atau biasa kita sebut dengan risiko ya. Risiko kita beli saham. Kita beli saham tuh risikonya apa sih? Ya jelas, uang kita hilang ya. Kita rugi, kita cut loss. Jadi kalau misalkan kita beli saham di harga Rp1.000, kebetulan harga sahamnya turun menjadi 200 dan kita jual saham tersebut, ya kita akan kehilangan Rp200. Ya Rp200 itu kalau misalkan kita punya satu lot, ya berarti kita kehilangan 20.000 gitu ya. Yaitu kalau satu lot. Kita punya 1.000 lot, ya sudah kita kehilangan 20 juta rupiah gitu. Nah, ini adalah salah satu problem utama investor, yaitu ketakutan. Ketakutan akan tertimpanya bahaya itu sendiri. Nah, sebenarnya ketakutan di sini ada macam-macam ya. Ketakutan bukan hanya kerugian juga, tetapi ketakutan yang sifatnya opportunity loss ya. Jadi misalkan nih, kita sudah beli saham tertentu di harga 1.000. Kemudian harga saham tersebut naik menjadi 1.200. Kita sebenarnya sudah punya potensi keuntungan 20% ya. Keuntungan Rp200 per saham itu belum direalisasikan. Nah, di situ kadang kita muncul ketakutan nih. Bagaimana kalau misalkan besok harga saham tersebut akan turun lagi ya dari 1.200 menjadi 1.100. Nah, akhirnya saya akan kehilangan potensi keuntungan Rp100. Padahal jika kita analisa lebih dalam lagi, ternyata harga 1.200 tersebut itu sebenarnya masih murah. Yang dimana kalau kita hold dalam jangka panjang, tahun depan itu bisa naik lagi. Bisa naik menjadi 1.500, menjadi 2.000, bahkan menjadi 2.500. Tetapi karena ketakutan kita yang sudah saya jelaskan tadi, akhirnya kita lakukan realisasi terlalu cepat. Ya, akhirnya kita hanya untung 20%, padahal kalau kita hold dalam jangka panjang untung kita bisa mungkin di atas 100%. Nah, itu menurut saya problem utama para investor ya, terutama bagi kita yang merasa kita masih pemula, merasa kita masih perlu belajar saham lebih dalam lagi. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan itu? Nah, ini saya ada tips ya. Tips ini pengalaman saya sendiri ya. Boleh teman-teman pakai, boleh teman-teman lakukan, boleh tidak. Dan kalau teman-teman lakukan, ya tetap ya tanggung jawab menjadi tanggung jawab Anda pribadi ya. Nah, waktu itu kira-kira tahun 2015 kemarin ya. Jadi waktu itu saya masih trading saham ya. Jadi saya beli saham, beli jual ya. Saya lakukan TikTok seperti itu. Dan tahun 2015 kemarin ada fenomena tapering off ya, yang membuat market ya, pasar saham di Indonesia ini bergejolak ya. Ibaratnya krisis tapi minor lah di situ. Nah, di situ walaupun sebenarnya itu krisis minor menurut saya, tetapi kerugian yang saya alami, potensi kerugian ya itu cukup besar ya, cukup besar di atas 50% waktu itu. Dan saat itulah saya putuskan untuk berinvestasi saham ya. Jadi saya yang tadinya saya menggunakan chart ya, menggunakan analisa teknikal, saya balik nih, saya putar haluan menjadi analisa fundamental atau saya gunakan analisa value investing. Nah, akhirnya saya obrak-abrik portofolio saya ya, saya ganti portofolio saya ganti saham-saham saya yang sebenarnya menurut saya ini jelek sahamnya, saya jual, saya cut loss saja berapapun harganya, saya belikan saham yang baru. Cuman saham yang baru ini itu tentu saja dengan analisa yang tepat, analisa fundamental di mana sahamnya bagus dan harganya masih murah. Nah, ini bisa teman-teman coba ya, bisa teman-teman terapkan. Jadi silahkan teman-teman buka lagi portofolio Anda ya. Kita semua sepakat, saya yakin kita sepakat kalau kondisi pasar saham saat ini
sedang turun ya. Sedang turun artinya ada banyak saham bagus yang harganya masih murah gitu. Nah, coba Anda buka lagi portofolio Anda sisir lagi ya saham-saham yang Anda miliki. Saya yakin sih, saya sangat yakin Anda pasti masih menyimpan saham yang sebenarnya saham ini jelek gitu. Sebenarnya perusahaan fundamental dari perusahaan ini tuh sebenarnya nggak bagus gitu. Cuman Anda beli karena Anda merasa bahwa besok ini akan naik. Tapi ternyata yang terjadi adalah harga saham sekarang itu semua turun. Nah, Anda coba lakukan cut loss ya. Anda berapapun kerugian yang Anda alami, potensi kerugian ya, karena belum Anda jual, itu ya sudah Anda take risk saja ya. Anda jual aja, kemudian Anda simpan cashnya, Anda belikan saham yang baru ya. Terutama saham yang baru ini yang saya maksud adalah saham yang benar-benar Anda kuasai, yang benar-benar Anda menilai bahwa saham ini fundamentalnya bagus ya, fundamentalnya bagus, kinerjanya dari tahun ke tahun itu selalu tumbuh. Kemudian Anda hitung harga wajar sahamnya ya, karena saya yakin nih harga sekarang ini sudah rata-rata sudah di bawah harga wajar semua ini ya. Tapi tetap ya Anda perlu hitung harga wajarnya. Ya, cara menghitung harga wajar saham ya teman-teman bisa lihat dan bisa pelajari di video-video saya sebelumnya ya. Sudah ada banyak yang saya ulas mengenai cara analisa saham dan cara menghitung harga wajar saham. Atau kalau Anda nggak punya waktu ya Anda manfaatkan ebook saya ya. Karena ebook saya itu saya sudah analisa saham-saham tertentu yang menurut saya bagus dan tinggal Anda jadikan acuan, itu aja ya. Nah, kita kembali ya. Jadi Anda cut loss, kemudian sisa uang Anda belikan saham yang benar-benar bagus, yang benar-benar di dalam hati Anda nih, di dalam pikiran Anda itu adalah saham yang bagus, saham idaman Anda. Ya, Anda hitung harga wajarnya, kemudian Anda beli. Nah, di situ mungkin pertama-tama Anda akan merasa kecewa gitu ya. Kecewa karena Anda harus kehilangan uang. Ya, misalkan ketika Anda rugi 50% dan dana yang Anda masukkan di situ sudah katakanlah 50 juta, ya berarti Anda kehilangan 25 juta. Ya nggak masalah gitu. Perlu sekali-sekali Anda coba. Dan itu yang saya coba waktu saya beralih haluan dari trading menjadi investing. Nah, sejak saat itu saya memang kecewa di awal, tapi begitu tahun berganti, begitu saya tetap konsisten untuk nabung saham, di situ akhirnya saya lega dan saya merasa sudah makin nyaman, makin tenang, makin gak takut lagi jika misalkan harga saham tersebut turun. Saya makin tenang, makin nyaman, kemudian juga kinerjanya pun juga bagus ya. Jadi setelah saya beralih haluan dari technical ke investing ya, ke fundamental, ya saya merasakan ketenangan karena rata-rata kinerja saya itu selalu di atas IHSG. Dan saya katakan ya inilah yang saya cari itu. Inilah akhirnya saya menemukan portofolio saya yang ideal. Ternyata seperti ini gitu. Nah, itu mungkin sedikit tips ya teman-teman sekalian, bisa Anda lakukan bisa tidak ya, tapi itu adalah pengalaman saya, memang kecewa di awal tetapi lega kemudian. Nah, ini semoga video ini bisa memberikan gambaran baru mungkin bagi teman-teman yang merasa pemula, semoga juga bermanfaat. Ya, jangan lupa kunjungi website saya eroseperwita.com. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda yang lain. Selamat berinvestasi dan salam passive income.